Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah melihat atau bahkan menggunakan perasan lemon dan daun sirih. Nah, perasan lemon apabila kita cicipi akan terasa asam, dan apabila mengenai tangan akan terasa kesat. Berbeda dengan perasan daun sirih yang apabila terkena tangan akan terasa licin, dan jika kita cicipi maka akan terasa pahit. Jadi, lemon merupakan salah satu contoh senyawa asam, sedangkan daun sirih adalah contoh senyawa basa. Pertanyaannya, mengapa bahan-bahan tersebut mempunyai sifat asam dan basa? Apa sebenarnya yang dimaksud asam dan basa? Ada 3 teori yang menjelaskan definisi asam dan basa menurut para ahli, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion hidronium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air. Contoh, yang pertama asam klorida atau HCl, yang kedua asam sulfat atau H2SO4. Selanjutnya, bagaimana definisi basa menurut Arrhenius? Menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah natrium hidroksida atau NaOH. Yang kedua, batrium hidroksida atau BaOH2. Pada tahun 1923, seorang ahli Denmark bernama Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry dari Inggris mengembangkan konsep asam basa berdasarkan serah terima proton H+ yang kemudian kita kenal dengan konsep teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut konsep ini, asam adalah spesi yang mendonorkan proton H+, sedangkan basa adalah spesi yang menerima atau aseptor proton H+. Pada tahun 1923, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat bernama Lewis memperkenalkan teori asam basa yang tidak melibatkan transfer proton, melainkan melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Jadi, menurut Lewis, asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima atau aseptor pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan atau mendonorkan pasangan elektron bebasnya.